Shalom, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 15 Agustus 2025 tertulis di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Aisaluhu nadohamu anak hatiuron jala anak arian. Dang sian borngin hita manang sian haholomon. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mendengar kata anak malam, pasti bayangannya adalah suatu kebiasaan yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kejahatan. Maka istilah anak malam yang digunakan oleh Rasul Paulus di sini juga memiliki arti yang sama dengan itu. Anak-anak malam atau orang-orang malam itu artinya orang-orang yang hidup dalam kegelapan dan dalam kejahatan. Itu diungkapkannya dengan mengkontraskan anak-anak terang, anak-anak siang dengan orang-orang malam, orang-orang kegelapan. Dalam konteks supaya hidup berjaga-jaga dan sadar akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Rasul Paulus mengingatkan umat percaya yang ada di Tesalonika supaya mereka senantiasa hidup berjaga-jaga dan sadar. Memang pada saat itu ada masuk ajaran yang mengatakan bahwa kedatangan Yesus itu sudah sangat dekat. Memahami kedatangan Yesus sudah sangat dekat, ada sebagian dari orang percaya itu akhirnya berhenti, tidak melakukan apa-apa, berhenti dari semuanya, dari hal-hal yang benar, dari hal-hal yang baik, karena mereka tahu bahwa Kristus akan datang segera. Maka Paulus menasihatkan, kedatangan Kristus yang kedua kali tiada ada yang tahu. Dia datang seperti seorang pencuri. Pencuri tidak ada yang menyampaikan atau memberitahu kapan dia akan datang kepada pemilik rumah di mana dia akan mencuri. Maka demikian pun kedatangan Kristus. Maka persoalan atau fokusnya sekarang ini bukan lagi kepada kapan waktu yang persisnya Yesus datang kedua kali, tapi bagaimana sikap kita menantikan kedatangan Kristus. Sikap kita adalah berjaga-jaga dan berdoa. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita adalah orang-orang yang telah dibawa keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Maka dalam rangka menantikan kedatangan Kristus ini, hiduplah senantiasa di dalam terang dan hiduplah senantiasa berjaga-jaga dan sadar. Ada banyak orang di dunia ini yang mengatakan kita tidak tahu soal kedatangan Kristus. Ya sudahlah, karena kita tidak tahu itu benar atau tidak, kapan dia datang dan kapan dia tidak datang, ya udah kita berbuat sesuka hati kita saja. Tentu ini adalah suatu pemahaman yang salah. Justru karena kita tidak tahu kapan dia datang, tapi kita yakin itu datang dengan pasti, kita semakin menjaga diri kita supaya kita didapatinya setia, supaya kita didapatinya dalam keadaan tak bercacat dan dalam keadaan kudus. Inilah yang menjadi tugas kita saat ini. Dalam rangka berjaga-jaga dan sadar ini, supaya kita sampai pada kedatangan Kristus tiada bercacat satupun. Kita didapatinya dalam keadaan kudus dan berkenan di hadapannya. Upaya untuk sampai ke situ, harusnya kita ingat, kita sudah menjadi anak-anak terang, maka lakukanlah hal-hal yang sesuai dengan
terang Kristus. Namanya anak-anak terang, tidak ada yang tersembunyi atau disembunyikan. Semuanya terang benderang dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam keadilan Kristus. Biarlah apapun yang menjadi kehendak Kristus itu yang kita hidupi sebagai anak-anaknya. Sehingga godaan apapun datang di hadapan kita, cepat atau lambat pun kedatangan Kristus yang kedua kali, itu tidak mengubah iman kita, kepercayaan kita kepadanya. Kita senantiasa mampu menjaga diri kita setia sampai pada akhirnya. Kamu adalah anak-anak terang. Kamu adalah anak-anak siang. Bertindaklah sebagai anak-anak terang yang senantiasa hidup dalam terang Kristus itu. Sekali lagi, berjaga-jaga dan sadarlah bahwa Kristus akan datang. Kita harus menunjukkan sikap sebagai anak-anak terang, untuk senantiasa menunjukkan perilaku anak-anak terang, anak-anak siang yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang telah membawa kami keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Saat ini kami telah menjadi anak-anak terang, anak-anak siang. Biarlah dalam kehidupan kami di masa-masa penantian kedatangan anak-Mu Yesus Kristus yang kedua kali, kami tetap berjaga-jaga dan sadar supaya Engkau mendapati kami setia pada waktunya. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa menunjukkan perilaku anak-anak terang di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.